Start dan finish di posisi runner-up memang menyimpan kekecewaan tersendiri bagi Charles Leclerc yang ingin mengulangi prestasinya musim lalu untuk kembali menang di hadapan publik sendiri. Namun di saat yang sama, selesaikan balapan di podium kedua sudah lebih dari cukup jika melihat ekspektasi yang dibebankan pada Ferrari di GP Monaco. Melihat performa mereka yang cenderung lemah di tikungan medium dan lambat di awal musim 2025, cukup wajar kalau Ferrari tidak berharap apa-apa dalam menghadapi balapan di Monte Carlo. Di Imola saja, Leclerc mengaku pasrah dan tidak yakin dia bisa menang lagi di balapan kandangnya itu. Tapi situasi kemudian berubah semenjak Ferrari mengaspal pertama kali di sesi latihan bebas. Mobil SF25 yang sebelumnya diprediksi akan compang-camping di sirkuit jalanan yang lambat, ternyata bisa langsung kompetitif sejak awal dan konsisten catatkan waktu di barisan tercepat. Leclerc bisa sapu bersih semua catatan waktu teratas di semua sesi latihan bebas dan menegaskan kalau Ferrari adalah tim terfavorit untuk berebutan pole position serta kemenangan di Monaco. Meski pada akhirnya ia dikalahkan oleh performa superior Lando Norris, namun Leclerc tak bisa terlalu kecewa dengan kekalahannya kemarin, mengingat Ferrari sudah berikan segalanya serta tampil melebihi ekspektasi. Persembahkan podium kedua Ferrari musim ini, walaupun tetap ada pahitnya, tapi sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan kepercayaan diri tim di musim yang sulit. Lantas apa penyebab Ferrari bisa tiba-tiba sangat kompetitif di Monaco? Leclerc sendiri sempat mengaku bingung kenapa Ferrari bisa kompetitif di Monaco. Itu karena SF25 memiliki karakteristik yang sebenarnya cukup berbanding terbalik dengan mobil-mobil Ferrari sepanjang era ground effect sebelumnya. Jika sebelumnya mereka punya mobil yang memiliki keunggulan spesifik di tikungan lambat atau tikungan 90 derajat, di mobil 2025, Ferrari mengubah konsepnya dan lebih fokus ke performa di tikungan cepat. Ferrari terbukti cukup kompetitif di sirkuit Jeddah dan Imola, di mana race pace mereka merupakan tim tercepat ketiga, serta salah satu podiumnya musim ini diraih di Arab Saudi. Namun di trek lain seperti Miami, Shanghai, Bahrain, dan Australia, Ferrari mengalami kesulitan-kesulitan yang cukup template musim ini. Dua masalah yang paling sering dikeluhkan oleh Charles Leclerc dan Lewis Hamilton adalah instabilitas saat entry tikungan serta pengereman, terutama di tikungan medium dan lambat. Sebaliknya, Ferrari bisa keluarkan performa yang jauh lebih oke dan lebih stabil ketika melibas tikungan cepat. Ada beberapa penyebab yang membuat adanya perubahan karakteristik di mobil SF25 dibanding mobil sebelumnya. Seperti kata-kata andalan Frederick Vasseur, sebenarnya dari aspek aerodinamika dan mekanikal, SF25 memiliki potensi yang cukup besar dan mungkin sudah cukup mumpuni untuk bersaing reguler di barisan top 4. Hanya saja memang ada berbagai macam faktor yang membuat Ferrari tidak mampu mengeluarkan potensi itu. Salah satunya adalah ternyata setup window di SF25 terhitung cukup sempit dan membuat tim tidak memiliki banyak ruang gerak untuk mengutak-atik settingan mobil. Utamanya ketika berhadapan dengan sirkuit yang menuntut kompromi atau karakternya yang campur-campur seperti Bahrain, Miami, dan Shanghai. Ferrari bingung mau berikan setup mobilnya untuk fokus ke tikungan cepat atau lambat, dan pilihan itu makin dipersulit dengan setup window yang sempit. Yang sering terjadi adalah tim lebih memiliki tendensi untuk memberikan settingan yang ekstrim untuk memaksimalkan performa, meski pengorbanannya adalah mobil jadi lebih sulit dikemudikan. Di Monaco, tidak ada kompromi atau pengorbanan setup yang harus dilakukan Ferrari, karena karakter sirkuitnya yang full tikungan medium lambat. Ferrari bisa lebih fokus untuk prioritaskan setup yang memang dibuat khusus untuk GP Monaco, dan inilah yang sangat membantu buat mereka tiba-tiba kompetitif. Dari pengaturan suspensi, Ferrari bisa memberikan settingan yang lebih soft, yang sangat bermanfaat dalam melibas curb-curb tinggi serta aspal bergelombang Monaco. Curb dan aspal Monaco juga memaksa semua tim untuk menaikkan ketinggian floor. Ferrari seperti yang kita tahu punya masalah dengan settingan ketinggian floor yang tidak bisa terlalu rendah supaya tidak terkena penalti skid block seperti di Shanghai. Di Monaco, ketika semua tim harus meninggikan floornya, gap performa yang sebelumnya cukup terlihat sekarang jadi terpangkas dan performa Ferrari bisa lebih kompetitif dari balapan sebelumnya. Selain settingan suspensi serta floor, downforce Ferrari yang sangat efisien juga bermain cukup penting di Monaco. Ferrari memutuskan memakai sayap belakang high downforce dari mobil spek 2024 di SF25 untuk menghemat biaya produksi di tahun terakhir regulasi ground effect.
Hasilnya cukup oke, karena kecepatan mereka di lurusan Monaco meskipun jaraknya pendek, namun memiliki peran dalam menipiskan gap dengan McLaren. Namun ini bukan cuma hasil dari sayap belakang spek musim lalu saja, karena dari aspek traksi, Ferrari juga punya keunggulan yang cukup kentara dari McLaren, yang menandakan engine mapping sudah disesuaikan khusus untuk Monaco. Ferrari sejak Imola aslinya juga sudah memberikan beberapa eksperimen di mobil dengan memasang brake duct baru serta utak-atik suspensi depan serta belakang. Mungkin dari hasil eksperimen mereka itu, outputnya adalah apa yang kita lihat di Monaco kemarin dengan mobil yang lebih stabil di kondisi curb serta aspal bergelombang. Kombinasi dari settingan yang memang spesifik untuk sirkuit jalanan membuat Leclerc dan Hamilton untuk pertama kalinya musim ini bisa langsung merasakan impresi positif dari SF25 di sesi latihan bebas. Tidak ada keluhan, tidak ada komplain, dan perasaan optimis langsung muncul setelah latihan bebas pertama. Pertanyaan terbesarnya, apakah ini adalah pertanda Ferrari bangkit? Sayangnya belum tentu, dan kami sangat ragu kalau GP Monaco bisa dijadikan patokan untuk balapan-balapan berikutnya, jika mengingat karakternya yang spesifik. Musim lalu setelah Leclerc menang di Monaco, pada balapan setelahnya di Kanada mereka hancur lebur. Jadi jelas kalau performa di Monaco tidak bisa dijadikan patokan untuk performa kedepannya seperti apa. Apalagi di balik gacornya Ferrari kemarin, mereka secara garis besar masih menyimpan beberapa limitasi di SF25, seperti performa di tikungan lambat yang masih kalah dari McLaren. Awal sektor kedua dari tikungan Mirabeau sampai Portier adalah sektor di mana Ferrari kehilangan banyak waktu. McLaren bisa ambil racing line yang lebih agresif, sementara Ferrari masih sedikit alami gejala understeer di sana. Selain itu, walau Leclerc bisa ambil curb dengan lebih agresif, tak bisa dipungkiri kalau suspensi McLaren masih jadi yang terbaik di grid, karena Norris bisa melibasnya tanpa kehilangan kecepatan. Sulit melihat performa Ferrari di Monaco untuk bisa dibawa ke sirkuit Catalunya akhir pekan ini, kecuali mereka keluarkan upgrade besar-besaran di sana. Frederick Vasseur memastikan kalau timnya hanya bawa upgrade sayap depan di Spanyol sebagai respon terhadap Technical Directive Flexing yang akan diterapkan. Penentuan apakah Ferrari bisa bangkit atau tidak adalah pada GP Inggris nanti, karena rencananya semua upgrade yang semula direncanakan untuk Imola kemarin akan dipasang di Silverstone. Salah satu yang paling ditunggu adalah modifikasi suspensi belakang yang jadi fokus Loic Serra selaku direktur teknis dalam mengembalikan performa Ferrari. Suspensi merupakan salah satu keahlian dari Loic Serra dan apapun yang ia kembangkan musim ini akan diterapkan secara jangka panjang sampai regulasi baru 2026 nanti. Suspensi belakang baru ditargetkan selain meningkatkan stabilitas serta ride quality, tapi juga diharapkan bisa memperlebar setup window dari SF25 supaya lebih adaptif di berbagai macam tipe sirkuit. Secara aerodinamika dan stabilitas platform, Ferrari diyakini sudah mendapatkan sweet spot yang tepat. Namun permasalahan mereka ada di setup window yang sempit serta floor yang harus ditinggikan, dan itu sangat diharapkan bisa diselesaikan dengan upgrade suspensi belakang. Masalah Ferrari yang harus diselesaikan juga bukan cuma di aspek performa mobil saja, tapi mereka juga hadapi masalah di aspek komunikasi, terutama Lewis Hamilton dengan race engineer-nya, Riccardo Adami. Meski Vasseur membantah rumor ketegangan antara mereka berdua, tapi itu tak menjelaskan kenapa Hamilton menilai informasi yang disampaikan Adami tidak jelas ketika balapan GP Monaco. Sepanjang race, dia banyak mempertanyakan dengan nada tegas soal informasi yang diberikan Adami. Sampai setelah finish, Hamilton bertanya apakah Adami marah kepadanya dan tidak mendapat balasan setelah itu. Gaya komunikasi keduanya jelas sangat berbeda karena Hamilton terbiasa dengan informasi yang singkat serta cepat selama bekerja bersama Bono di Mercedes. Sementara Adami lebih prioritaskan detail dan penyampaiannya cukup sering yang tidak begitu disukai Hamilton. Solusi ganti race engineer memang paling mudah dilakukan, tapi masalahnya adalah adakah engineer Ferrari yang bisa gantikan posisi Adami? Race engineer adalah jabatan senior, dan hanya mereka yang benar-benar berpengalaman, serta punya kredibilitas yang bisa mengisi posisi tersebut, apalagi menangani pembalap sekaliber 7 kali juara dunia. Jika ingin merekrut dari tim lain, akan butuh waktu lama karena ada periode cuti gardening leave, serta butuh proses adaptasi juga. Solusi paling pas sekarang adalah Hamilton dan Adami harus sering-sering bonding atau saling menyamakan persepsi untuk meminimalisir miskomunikasi. Namun kalau dilihat dari komunikasi mereka di radio kemarin, memang ada ketidakcocokan gaya komunikasi antara keduanya dan bakal sulit untuk bisa saling kompromi.
Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.